Halo teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan sinopsis dari film Hunter Killer. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Jessica Borluman Tobing, NPM 2386 00126. Perkenalkan, nama saya Alvira Manisha dengan NPM 2386 Perkenalkan, nama saya Anissa Rizka Rahab dengan NPM 2386 00113. Perkenalkan, nama saya Dena Ulaya dengan NPM 2386 00183. Baik, di sini saya akan menceritakan sinopsis dari film Hunter Killer. Film Hunter Killer ini bercerita tentang seorang kapten kapal selam Amerika bernama Joe Glass yang mendapatkan tugas penting untuk menyelidiki kapal selam US di wilayah perairan Rusia. Nah, saat melakukan pencarian, ternyata dia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Ada upaya kudeta di Rusia di mana menteri pertahanannya itu mencoba menggulingkan presiden Rusia dan memicu perang dunia. Nah, mengetahui hal itu, Kapten Glass harus bertindak lebih cepat. Dia tidak hanya harus menjalankan misi berbahaya dengan kapal selamnya, tapi juga bekerja sama dengan pasukan elit Navy SEAL dan bahkan seorang kapten kapal selam Rusia yang seharusnya menjadi musuh mereka. Bersama-sama mereka mencoba menyelamatkan presiden Rusia dan mencoba menghentikan perang besar yang bisa terjadi kapan saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang identitasnya. Yang pertama itu ada Kapten Joe Glass yang berperan sebagai komandan kapal selam USS Arkansas yang ditugaskan untuk menyelamatkan Presiden Rusia dan mencegah Perang Dunia Ketiga. Yang kedua itu ada Laksamana Charles Donegan yang berperan sebagai salah satu pemimpin militer US yang mengambil keputusan strategis di Pentagon. Yang ketiga itu ada Laksana Muda John Fix yang berperan sebagai perwira tinggi Angkatan Laut US yang bekerja sama dengan intelijen dan mendukung misi penyelamatan. Yang keempat itu ada Jane Norquist yang berperan sebagai analisis intelijen yang juga berperan penting dalam mengungkap kudeta di Rusia. Yang kelima itu ada Kapten Sergei Andropov yang berperan sebagai kapten kapal selam Rusia yang awalnya ditangkap namun kemudian bekerja sama dengan Kapten Glass untuk menghentikan kudeta. Yang keenam itu ada Letnan Komandan Bill Beeman yang berperan sebagai pemimpin tim SEAL yang dikirim untuk menyelamatkan Presiden Rusia. Yang ketujuh ada Presiden Zakharin yang berperan sebagai Presiden Rusia yang diculik dalam kudeta militer dan menjadi kunci misi penyelamatan. Dan yang kedelapan itu ada Laksamana Dmitry Durov yang berperan sebagai pemimpin kudeta militer Rusia yang mencoba memicu perang global. Baik, di sini saya akan menjelaskan konflik yang terjadi di Hunter Killer. Itu terjadi di kudeta di Rusia, yaitu Laksamana Dmitry Durov, seorang pejabat militer tinggi Rusia melakukan kudeta dengan menangkap presiden Rusia bernama Zakharin. Yang kedua itu ada ketegangan militer internasional, yaitu Amerika Serikat mendeteksi aktivitas mencurigakan di wilayah perairan Rusia, termasuk penenggelaman kapal selam Amerika Serikat dan Rusia. Yang ketiga itu ada misi rahasia untuk mencegah perang. Kapal selam Amerika Serikat USS Arkansas yang dikomandanin Kapten Joe Glass ditugaskan untuk menyelidiki dan menyelamatkan Presiden Rusia. Tim Navy SEAL yang dipimpin Letnan Beeman dikirim untuk menyusup ke pangkalan Rusia dan menyelamatkan Presiden Zakharin. Yang keempat itu ada aliansi tak terduga. Itu Kapten Glass bekerja sama dengan Kapten Rusia Sergei Andropov menunjukkan bahwa kerjasama lintas negara mungkin terjadi demi perdamaian. Konflik internal muncul di antara anggota KRU dan tim SEAL terkait kepercayaan terhadap pihak Rusia. Yang terakhir itu ada konflik tentang perlombaan melawan waktu. Itu Amerika harus menghindari keputusan militer gegabah sambil mendukung misi penyelamatan rahasia ini. Konflik klimaks terjadi saat kapal selam dan tim penyelamat harus menghadapi serangan dari pasukan yang loyal terhadap Durov. Nah, berikutnya itu ada gaya kepemimpinan dari 8 tokoh penting di dalam film Hunter Killer. Yang pertama itu ada Kapten Joe Glass. Nah, di
Dalam film ini Kapten Joglas menggunakan gaya kepemimpinan supportive leadership yang berarti peduli pada kesejahteraan kru. Yang kedua itu ada participative leadership yang berarti melibatkan tim dan kapten Rusia. Yang terakhir itu ada achievement oriented leadership yang berarti mendorong tim capai misi sulit. Yang kedua itu ada Laksamana muda John Fix. Nah, di sini dia menggunakan gaya kepemimpinan participative leadership yang berarti mendukung Kapten Glass. Yang kedua itu ada supportive leadership yang berarti membela keputusan yang logis meski melawan politik. Yang ketiga itu ada Laksamana Charles Donegan. Dia menggunakan gaya kepemimpinan directive leadership yang artinya tegas, kaku, patuh terhadap prosedur. Yang keempat itu ada Kapten Sergei Andropov. Dia menggunakan gaya kepemimpinan supportive leadership yang artinya menjaga kehormatan anak buah. Dan yang terakhir itu ada participative leadership, dia bersedia bekerja sama dengan musuh. Yang kelima itu ada Letnan Bill Beeman. Dia menggunakan gaya kepemimpinan directive leadership yang artinya dia memimpin tim di lapangan dengan perintah tegas. Yang kedua itu dia menggunakan gaya kepemimpinan achievement oriented leadership yang berarti tetap fokus menyelesaikan misi meski situasi kritis. Yang keenam itu ada Presiden Rusia Nikolai Zakharin yang berarti dia menggunakan gaya kepemimpinan supportive leadership yang maksudnya itu adalah terbuka dan berusaha meredam konflik. Yang ketujuh ada Menteri Pertahanan Rusia Dmitry Durov. Dia menggunakan gaya kepemimpinan directive leadership yang arti memerintah dengan paksa dan tanpa diskusi. Dan yang terakhir ada Presiden Amerika Serikat. Dia menggunakan gaya kepemimpinan participative leadership yang artinya mendengarkan saran militer dan intelijen. Oke. Sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana respon dari bawahan dan pengikutnya dari gaya yang digunakan oleh pemimpin. Yang pertama itu ada Kapten Joglas, di mana gaya kepemimpinannya itu transformasional dan partisipatif. Respon bawahannya itu anggota kru merasa dilibatkan, dipercaya, dan termotivasi. Kemudian gaya partisipatif Glass mendorong inisiatif dan rasa memiliki dalam tim. Kemudian ini menciptakan komitmen intrinsik karena bawahan merasa dihargai dan penting bagi misi. Yang kedua itu ada Laksamana Charles Donegan, di mana gaya kepemimpinannya itu direktif dan otoriter atau transaksional. Yang respon bawahannya itu patuh karena posisi dan kekuasaan, bukan karena inspirasi. Kemudian keputusan cepat tetapi menciptakan tekanan dan ketekunan, bukan motivasi jangka panjang. Kemudian bisa menghambat partisipasi dan inovasi dalam jangka panjang. Yang ketiga itu ada Laksana muda John Fix, yang dimana gaya kepemimpinannya itu partisipatif dan sportif. Yang respon bawahannya itu membangun kepercayaan dan kolaborasi lintas fungsi atau intelijen dan militer. Dihargai karena gaya sportif yang membuat pengikut merasa aman untuk berpendapat. Sesuai dengan teori Jones and George, gaya sportifnya itu meningkatkan kepuasan dan loyalitas bawahan dalam kondisi tekanan. Yang keempat ada Jane Norquist, yang gaya kepemimpinannya itu informasional dan rasional, di mana respon bawahannya itu tidak dalam struktur komando langsung. Ia dihormati karena kompetensi dan objektivitas. Kemudian gaya ini mencerminkan expert power, yaitu pengaruh berdasarkan keahlian. Yang kelima itu ada Kapten Sergei Andropov, di mana gaya kepemimpinannya itu transformasional. Yang respon bawahannya itu di mana kru Rusia mulai percaya dan bekerja sama ketika melihat Andropov memilih etika dan tanggung jawab atas perintah otoriter. Kemudian mencerminkan pemimpin yang mampu mengubah nilai dan sikap pengikut, mengakui keteladanan moral. Yang keenam itu ada Letnan Komandan Bill Beeman, yang gaya kepemimpinannya itu direktif dan sportif, di mana respon bawahannya itu ketika tim sel menunjukkan kinerja tinggi dan kedisiplinan, tetapi juga merasa didukung oleh Beeman dalam medan ekstrem. Kemudian menyesuaikan gayanya sesuai kondisi seperti tegas saat eksekusi, sportif saat tim kelelahan atau terancam. Yang ketujuh ada Presiden Zakharin,
di mana gaya kepemimpinan itu transformasional dan negosiatif, yang respon bawahannya itu dihormati oleh pengikut yang mengutamakan stabilitas dan perdamaian. Namun gaya negosiatif ini tidak efektif terhadap aktor militer radikal yang menilai gaya lembut sebagai kelemahan. Kemudian, gaya transformasional ini membutuhkan dukungan struktur kekuasaan agar bisa berhasil secara penuh. Nah, yang kedelapan itu ada Laksamana Dmitri Durov, yang gaya kepemimpinan itu otoriter dan koersif, di mana respon bawahannya itu tunduk karena takut, bukan karena kepercayaan atau inspirasi. Kemudian tidak ada loyalitas jangka panjang. Ketika Durov lemah, bawahannya cepat melepaskan diri atau berkhianat. Dan gaya ini tidak berkelanjutan, efektif jangka pendek, tapi mengancam kestabilan organisasi. Nah, selanjutnya itu ada gaya transformasional dari Kapten Joglas. Nah, di sini Kapten Joglas itu memutuskan untuk menyelamatkan awak kapal selam Rusia yang selamat, termasuk Kapten Sergei Andropov. Nah, keputusan ini menunjukkan visi besar Glass dalam menjalin kerjasama lintas negara demi mencegah konflik global. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan dari film yang kedua, yaitu judulnya The Trauma Code. Nah, The Trauma Code ini adalah drama medis Korea Selatan yang mengisahkan tentang Baek Kang-hyo, seorang ahli bedah trauma jenius dengan pengalaman luas dari zona konflik di seluruh dunia. Ia dikenal karena keterampilan bedahnya yang luar biasa dan metode yang tidak konvensional, bahkan terkadang arogan. Nah, setelah kembali ke Korea Selatan, ia bergabung dengan tim trauma di Rumah Sakit Universitas Hankuk yang sedang berjuang untuk meningkatkan reputasinya. Kedatangan Baek Kang-hyo ini membawa perubahan yang signifikan, meskipun awalnya menimbulkan gesekan dengan anggota tim lainnya karena pendekatannya yang belak-belakan dan seringkali bertentangan dengan kebijaksanaan di rumah sakit yang berorientasi finansial. Serial ini menyoroti perjuangan tim medis dalam menangani kasus-kasus darurat yang mengancam jiwa, mulai dari kecelakaan lalu lintas hingga bencana alam. Di tengah tekanan dan keterbatasan sumber daya, Baek Kang-hyo bertekad untuk mengubah tim trauma menjadi unit terbaik yang mampu menyelamatkan setiap pasien tanpa kompromi. Nah, drama ini tuh menyuguhkan kisah menegangkan yang penuh aksi medis, intrik politik rumah sakit, dan pengembangan karakter yang mendalam, sekaligus menggambarkan tentang berat yang dihadapi para pahlawan medis di garis terdepan. Selanjutnya itu ada identitas dari para pemain film ini. Yang pertama itu ada Joo Ji-hoon sebagai Baek Kang-hyo. Nah, dia itu seorang ahli bedah trauma jenius yang memiliki pengalaman di zona konflik dan sifat percaya diri yang kuat. Yang kedua itu ada Cho Young-woo sebagai Yang Jae-won, sebagai dokter muda penuh semangat dan murid pertama Baek Kang-hyo. Yang ketiga itu ada Ha Young sebagai Chun Jang-mi. Dia itu sebagai perawat senior yang berdedikasi tinggi dan menjadi tulang punggung tim trauma. Yang keempat itu ada Yong Kyung-ho sebagai Han Yo-rim, seorang profesor medis yang memiliki hubungan rumit dan dendam terhadap Baek Kang-hyo. Yang kelima itu ada Jung Jae-kwang sebagai Park Yong-won. Dia itu residen anestesiologi yang turut mendukung tim trauma. Dan yang terakhir itu ada Kim Son-young sebagai Kang Myung-hoi. Dia itu sebagai Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan yang merekomendasikan Baek Kang-hyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik yang terjadi di film Trauma Code, yaitu konflik profesional antara Baek Kang-hyuk dan sistem rumah sakit. Baek Kang-hyuk yang dikenal sebagai dokter jenius dengan pendekatan tidak konvensional bertabrakan dengan sistem birokratis dan konservatif di Rumah Sakit Universitas Nasional Hankuk. Itu ditugaskan membentuk pusat trauma, tapi mendapat banyak penolakan dari pimpinan rumah sakit dan departemen lain yang menganggap pendekatannya terlalu radikal dan tidak sesuai aturan. Yang kedua itu adalah pertentangan antara dokter senior dan junior. Seperti hubungan antara Baek Kang-hyuk dan Yang Jae-won awalnya tidak harmonis karena perbedaan gaya kerja dan pengalaman. Seiring waktunya, Yang Jae-won belajar memahami cara kerja Kang-hyuk dan mulai tumbuh sebagai penerus yang berani dan kompeten. Yang ketiga itu adalah persaingan dan politik rumah sakit.
Han Yurim yang awalnya tidak percaya pada metode Kang Hyuk mewakili konflik antara status quo dengan semangat perubahan, beberapa dokter dan staf melihat pembentukan pusat trauma sebagai ancaman terhadap jabatan dan kekuasaan mereka di rumah sakit. Yang keempat itu adalah konflik emosional dan pribadi, yaitu Baek Kang Hyuk menyimpan trauma masa lalu sebagai mantan paramedis militer yang membuatnya memiliki hubungan emosional yang rumit dengan pasien dan staf. Perawat Sean Jang-mi juga menunjukkan konflik batin antara profesionalisme dan kepedulian personal terhadap pasien. Yang terakhir adalah tantangan di lapangan medis. Banyak kasus darurat dan situasi ekstrim yang menunjukkan tekanan tinggi, keterbatasan fasilitas, serta pertaruhan nyawa pasien. Ini menciptakan konflik yang nyata dan mencekam, memperlihatkan betapa pentingnya kerjasama tim dan keteguhan hati dalam menghadapi kritis. Oke, di sini saya akan menjelaskan menurut teori dalam buku Gary. Yang pertama itu Baek Kang Hyuk, yaitu transformational leadership atau kepemimpinan transformasional. Menurut buku Gary, transformational leader ini menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk melakukan lebih dari yang diharapkan, membuat visi bersama yang kuat, serta memiliki karisma, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualist consideration, di mana penerapan oleh Baek Kang Hyuk ini, ia menginspirasi tim melalui dedikasinya yang ekstrim, mendorong pemikiran inovatif dan perubahan sistem yang radikal, menantang status quo demi menyelamatkan nyawa lebih banyak. Kemudian ini cocok dengan pemimpin transformasional dalam teori Gary. Yang kedua itu ada Han Yurim, yaitu kepemimpinan transaksional yang tegas, patuh pada sistem rumah sakit dan prosedur birokrasi, yang awalnya menolak metode Kang Hyuk karena tidak sesuai dengan struktur formal, dan cocok sebagai pemimpin transaksional menurut buku Gere. Yang ketiga itu ada Sean Jang-mi, yaitu kepemimpinan pelayan, di mana ini memprioritaskan kesejahteraan pasien dan rekan kerja, kemudian tidak memiliki otoritas formal, tapi kepemimpinannya kuat secara emosional dan sosial. Kemudian cocok dengan pemimpin berperilaku considerate dan memiliki pengaruh kuat secara moral. Kemudian ada Yang Jae-woon, yaitu leadership development, di mana ini belajar dari mentor Baek Kang Hyuk, kemudian mengembangkan gaya sendiri dari mengikuti menjadi berinisiatif, dan cocok sebagai contoh pemimpin berkembang dalam teori buku Gary. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan yang lain. Yang pertama itu ada Kang Myung-hui sebagai Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan. Kang Myung-hui ini menunjukkan kepemimpinan transformasional dengan mengambil inisiatif untuk mereformasi sistem penanganan trauma di Korea Selatan. Ia juga secara langsung menunjuk Dr. Baek Kang Hyuk untuk memimpin pusat trauma di Hanwha National University Hospital dan mengalokasikan dana sebesar 10 miliar won untuk mengembangkan tim trauma. Langkah-langkah ini mencerminkan visi jangka panjang dan keberanian dalam menghadapi resistensi birokrasi demi perbaikan sistem kesehatan. Yang kedua itu ada Han Yurim, Kepala Departemen Bedah Umum dan Kolorektal. Gaya kepemimpinannya tradisional dan hierarkis berubah menjadi kolaboratif. Awalnya Han Yurim ini menunjukkan kepemimpinan tradisional yang menekankan hierarki dan statusnya serta menentang pendekatan inovasi Dr. Baek. Namun setelah Dr. Baek menyelamatkan nyawa putrinya, Han mengalami transformasi menjadi pemimpin yang lebih kolaboratif dan mendukung reformasi dalam sistem trauma. Yang ketiga itu ada Choi Jo-un, Direktur Rumah Sakit Hanwha. Gaya kepemimpinannya itu birokratif dan berorientasi bisnis. Choi Jo-un
memprioritaskan kepentingan bisnis rumah sakit dibandingkan perawatan pasien. Ia awalnya menolak permintaan Dr. B untuk meningkatkan fasilitas trauma, namun akhirnya ia menyetujui pengadaan helikopter setelah menyadari pentingnya investasi dalam infrastruktur kesehatan. Nah, yang terakhir itu ada Hong Jae-hoon, Direktur Perencanaan dan Koordinasi. Gaya kepemimpinannya itu konservatif dan otoritatif. Hong Jae-hoon menentang pendekatan Dr. B yang dianggap merugikan secara finansial. Ia berusaha mempertahankan struktur organisasi yang ada dan menolak perubahan yang dianggap mengganggu stabilitas rumah sakit. Selanjutnya itu ada identifikasi respon bawahan atau dari pengikutnya. Yang pertama itu ada respon terhadap gaya kepemimpinan otokratis. Nah, ciri gayanya itu pemimpin tegas, cepat mengambil keputusan, memberi perintah langsung. Nah, respon bawahannya itu taat dan cepat bergerak tanpa banyak bertanya karena memahami kondisi kritis. Selanjutnya itu ada beberapa bawahan mungkin merasa tidak dilibatkan, tapi tetap menjalankan tugas karena situasi mendesak. Yang kedua itu ada respon terhadap gaya kepemimpinan transformasional. Nah, ciri gayanya itu pemimpin memotivasi, peduli pada kesejahteraan tim, memberi makna lebih pada pekerjaan. Nah, respon bawahannya itu timbul semangat dan loyalitas yang lebih tinggi. Selanjutnya ada tim menunjukkan inisiatif, bukan hanya patuh pada instruksi. Dan yang terakhir, respon terhadap gaya kepemimpinan situasional. Ciri gayanya itu kadang tegas, kadang memberi ruang bergantung pada situasi. Nah, respon bawahannya itu merasa didukung dan dipahami karena gaya kepemimpinan tidak kaku. Kinerja meningkat karena mereka merasa berada dalam lingkungan kerja yang adil dan realistis. Selanjutnya itu ada situasi gaya kepemimpinan. Nah, di sini kami menggunakan gaya kepemimpinan transformasional. Nah, ciri-cirinya itu ada menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua itu ada menekankan visi dan misi yang lebih besar dari sekedar tugas rutin. Yang ketiga itu ada mendorong inovasi dan perubahan positif dalam organisasi. Nah, kalau di dalam contoh filmnya itu ada bagian yang Dr. Baek Kang-hyuk tiba di rumah sakit universitas yang trauma centernya sedang berjuang. Dengan keahlian bedahnya yang luar biasa dan pengalaman di zona konflik, ia menginspirasi tim untuk meningkatkan kinerja mereka dan mengembangkan trauma center menjadi unit terdepan.